Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Anik Fariha Apriyanti dan saya Farihatul Azizah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan kelas inklusi. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian kelas inklusi. Inklusi adalah sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. Hal itu meliputi karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Konsep inklusi tersebut berkembang dengan proses dimasukkannya ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga dapat diartikan bahwa kelas inklusi merupakan kelas yang dikelola untuk melayani peserta didik dengan karakteristik yang beragam atau untuk anak normal dan anak disabel. Pokok pembahasan yang kedua yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kelas inklusi. Perencanaan kelas inklusi. Perencanaan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus dimulai dengan tahap identifikasi. Identifikasi ABK dimaksudkan untuk mengetahui apakah seorang anak memiliki kebutuhan khusus dari segi fisik, sosial, intelektual, dan emosional atau tingkah laku. Tahap selanjutnya adalah asesmen. Asesmen merupakan kegiatan profesional yang secara khusus dilakukan untuk mendiagnosa karakteristik peserta didik yang teridentifikasi ABK secara mendalam. Dan langkah selanjutnya yaitu melakukan modifikasi kurikulum dan menyusun program pembelajaran individual. Pelaksanaan kelas inklusi. Pelaksanaan pendidikan inklusi melibatkan seluruh peserta didik tanpa terkecuali dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, para peserta didik difasilitasi oleh guru agar berperilaku saling membantu dengan teman sebayanya maupun anggota masyarakat lain, sehingga kebutuhan peserta didik tersebut dapat terpenuhi. Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan kegiatan pendahuluan dengan meliputi pembukaan pembelajaran, kemudian kegiatan inti berupa penyampaian materi, dan kegiatan penutup. Evaluasi pada kelas inklusi. Di sini ada 6 pokok yang harus dievaluasi dalam kelas inklusi. Yang pertama yaitu tujuan manajemen kesiswaan, yang kedua kurikulum, yang ketiga tenaga kependidikan, yang keempat pembiayaan, yang kelima sarana prasarana, dan yang terakhir lingkungan dan layanan khusus. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu peran strategis orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan kelas inklusi. Yang pertama yaitu peran orang tua. Jadi peran orang tua di sini sangat urgent, sangat penting sekali bagi anak berkebutuhan khusus dan lebih tepatnya pada pengelolaan kelas inklusi, yaitu sebagai pendamping utama, selanjutnya sebagai advokat, lalu sebagai sumber, sebagai guru, dan diagnostisian. Selanjutnya yaitu peran masyarakat. Peran masyarakat di sini tidak kalah pentingnya juga, yaitu ikut serta mengajukan usul untuk pendapat mengenai usaha-usaha dalam pelaksanaan pendidikan inklusi yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang ada. Selanjutnya, peran masyarakat yaitu ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang penentuan program sekolah yang dianggap sesuai dan baik untuk anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah, termasuk dalam hal ini memberikan sumbangan baik berupa tenaga, iuran uang, dan material lainnya. Peran masyarakat selanjutnya yaitu ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan bersama, termasuk di dalam mengajukan saran, kritik, dan meluruskan masalah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan tersebut. Peran selanjutnya ikut serta bertanggung jawab terhadap berhasilnya pelaksanaan program yang telah ditentukan bersama. Dan peran masyarakat yang terakhir yaitu ikut serta menikmati dan memelihara hasil-hasil dari kegiatan tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai pengelolaan kelas inklusi. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.